Bank protokol lahir sebagai perwujudan dari transformasi. Ia bukan sekedar kerangka teknologi, melainkan rekonstruksi peradaban. Ia mendefinisikan ulang dasar penciptaan kekayaan, distribusi nilai, dan sirkulasi ekonomi berdasarkan keadilan struktural dan partisipasi yang dapat diverifikasi. Setiap individu bukan hanya pengguna sistem, tetapi juga pencipta dan penerima manfaat di dalamnya. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat tentunya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya. Saat ini kurang dari 30 hari menuju 28 November 2025, pukul 11.28 waktu Beijing. Dunia sedang memasuki ambang struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inflasi tinggi, lonjakan utang negara, kelelahan sistem kredit moneter, dan harga aset yang membengkak menandakan satu kebenaran: tatanan keuangan tradisional telah mencapai batasnya. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, dunia sedang memasuki ambang struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inflasi tinggi, lonjakan utang negara, kelelahan sistem kredit moneter, dan harga aset yang membengkak. Semuanya menandakan satu kebenaran: tatanan keuangan tradisional telah mencapai batasnya. Baik siklus pengetatan The Federal Reserve maupun kebijakan reaktif bank sentral di seluruh dunia memiliki hakikat yang sama. Keuangan terpusat tidak lagi mampu menopang kompleksitas peradaban modern. Di tengah realitas ini, kemunculan distribusi blockchain reserve bukan sekedar inovasi konsep, melainkan keniscayaan sejarah. Ini bukan lagi gagasan idealistis, melainkan evolusi struktural dari sistem ekonomi global itu sendiri. Ketika ekspansi berbasis utang dari bank sentral telah mencapai langit-langitnya, dunia membutuhkan logika cadangan baru yang mempertahankan stabilitas bukan melalui otoritas, melainkan melalui struktur. Bank protokol lahir sebagai perwujudan dari transformasi tersebut. Ia bukan sekedar kerangka teknologi, melainkan rekonstruksi peradaban. Ia mendefinisikan ulang dasar penciptaan kekayaan, distribusi nilai, dan sirkulasi ekonomi berdasarkan keadilan struktural dan partisipasi yang dapat diverifikasi. Setiap individu bukan hanya pengguna sistem, tetapi juga pencipta dan penerima manfaat di dalamnya. Dengan waktu kurang dari 30 hari menuju 28 November 2025 pukul 11.28 waktu Beijing,
Hitung mundur ini memasuki fase penentuan. Momen ini bukan sekedar simbolis. Ia menandai pergeseran dalam siklus panjang peradaban. Inilah titik di mana logika keuangan terpusat runtuh dan paradigma struktural baru telah lahir untuk membentuk kembali fondasi ekonomi dunia. Distribusi blockchain reserve bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan yang lahir dari kondisi ekonomi global saat ini. Penurunan nilai mata uang yang terus berlanjut menggerus kekayaan individu. Monopoli modal global telah mencabut hak partisipasi yang adil dari usaha kecil dan masyarakat umum. Krisis utang negara dan siklus suku bunga tinggi yang berkepanjangan telah menguras model kemakmuran berbasis utang. Masalah-masalah sistemik seperti ini tidak dapat diperbaiki dengan kebijakan, melainkan harus distrukturisasi dari dalam sistem itu sendiri. P-Bank protokol tidak diciptakan untuk menggantikan institusi yang ada, tetapi untuk mengoreksinya. Ia memindahkan kekayaan dari tangan pusat ke dalam aktivitas nyata manusia. Ia memungkinkan nilai berputar berdasarkan tindakan dan kontribusi, bukan hak istimewa, apalagi sebagai kekuasaan. Inilah kelahiran peradaban keuangan baru, transparan, otonom, adil, dan dapat diverifikasi. Hitung mundur menuju 28 Oktober 2025 pukul 11.28 bukan sekedar persoalan waktu, tetapi ini adalah transformasi. Umat manusia sedang menyaksikan pemulihan arsitektur nilai dari era percetakan uang oleh negara menuju era penciptaan bersama oleh komunitas global. Evolusi menuju cadangan terdistribusi adalah sesuatu yang alami dan tidak terhindarkan. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, ketika sistem lama menjaga kepercayaan melalui pencetakan uang, sistem baru membangunnya melalui struktur. Ketika kekayaan tidak lagi ditentukan oleh kekuasaan, melainkan oleh kontribusi. Ketika nilai tukar tidak lagi bergantung pada kredit, melainkan pada struktur yang dapat diverifikasi. Ketika distribusi berhenti bersifat vertikal dan mulai mengalir secara horizontal, saat itulah logika keuangan baru benar-benar dimulai. P-Bank protokol dan distribusi blockchain reserve bukanlah fantasi masa depan, tapi keniscayaan peradaban. Hitung mundur telah dimulai dan struktur keuangan baru sedang bersiap untuk membentuk kembali tatanan kekayaan dunia. 28 November 2025 pukul 11.28 waktu Beijing akan dikenang sebagai momen ketika era baru dimulai, saat peradaban keuangan rakyat benar-benar hidup kembali. Sahabat Yasdar, kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur. Semua tayangan yang admin sajikan merupakan tayangan terbatas hanya bagi para pionir yang berkeyakinan untuk perubahan, karena perubahan adalah keniscayaan dan semua perubahan harus disertai dengan upaya dan usaha yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang saat ini tentunya mereka dengan berbagai cara memanfaatkan seluruh situasi yang ada saat ini
untuk bagaimana bisa mendapatkan, bisa memindahkan aset yang berharga ini dari tangan kita dengan cara instan dan tanpa pengorbanan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.